Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Anggreni dengan NIM D742188064. Di sini saya dengan rekan saya Samsul Arifin akan menjelaskan tentang evaluasi perencanaan dalam manajemen kelembagaan Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan atau planning sebagai salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan lebih dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Karena perencanaan merupakan proses dasar dalam mengambil suatu keputusan dan cara mencapainya. Kemudian ada pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen, yaitu pengawasan. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan rencana sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi dapat berupa proses dalam menentukan nilai serta mengoreksi hasil kerja dan memperbaiki yang seharusnya diperbaiki. Menurut Kamus Istilah Manajemen, evaluasi ialah suatu proses bersistem dan objektif menganalisis sifat dan ciri pekerjaan di dalam suatu organisasi atau pekerjaan. Kemudian ada tujuan evaluasi. Yang pertama, menetapkan penilaian terhadap program yang sedang berjalan, menentukan apakah rencana program telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, evaluasi program diperlukan untuk identifikasi dan estimasi faktor positif dan negatif yang berkaitan dengan kelancaran program, mencakup pendukung, kelemahan, peluang, dan tantangan. Yang ketiga, untuk keperluan pengambilan keputusan apakah program perlu perbaikan atau perubahan, dilanjutkan atau dihentikan karena dinilai tidak bermanfaat. Yang keempat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi dan manajemen program atau untuk memberikan kepuasan sehubungan akuntabilitas yang diharapkan oleh atasan, penyandang dana, program, atau sponsor. Kemudian ada tujuan evaluasi menurut Laughinghouse 2007. Yang pertama, menyediakan pertanggungjawaban kegiatan kepada masyarakat, stakeholder, dan lembaga donor. Yang kedua, membantu menentukan tujuan yang telah ditentukan pada perencanaan. Yang ketiga, meningkatkan program implementasi. Yang keempat, memberikan kontribusi untuk pemahaman ilmiah tentang hasil suatu program. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap masyarakat. Yang keenam, menginformasikan kebijakan. Menurut Azwar, berdasarkan ruang lingkupnya, evaluasi dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, evaluasi terhadap masukan atau input yang menyangkut pemanfaatan berbagai sumber daya, baik sumber dana, tenaga, dan sumber sarana. Yang kedua, evaluasi terhadap proses lebih dititik beratkan pada pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi terhadap keluaran atau output. Evaluasi yang dilakukan pada saat program telah selesai dilaksanakan, yang tujuan utamanya untuk mengukur keluaran serta mengukur dampak yang dihasilkan. Menurut mantra 1997, evaluasi secara umum dipetakan atas 5, yaitu evaluasi formatif, evaluasi proses, evaluasi sumatif, evaluasi dampak program, evaluasi hasil. 1. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada saat merencanakan suatu program dengan tujuan menghasilkan informasi yang akan dipergunakan untuk mengembangkan program sebagai agar program sesuai waktu, masalah, atau kebutuhan masyarakat. Yang kedua, evaluasi proses. Evaluasi proses adalah proses yang memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program dan memastikan keterjangkauan elemen fisik dan struktural dari program tersebut. Yang ketiga, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang memberikan pernyataan efektif suatu program selama kurun waktu tertentu dan dimulai setelah program berjalan. Yang keempat, evaluasi dampak program. Evaluasi ini menilai keseluruhan efektivitas program dan menghasilkan target sasaran. Yang kelima, evaluasi hasil, yaitu menilai perubahan-perubahan atau perbaikan dalam hal moralitas, atau indikator status kesehatan lainnya untuk sekelompok penduduk tertentu. Dan yang terakhir yakni
Evaluasi perencanaan manajemen kelembagaan Islam merupakan proses penguraian strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang membantu meningkatkan efisiensi dari suatu proses mencapai tujuan dari sebuah program lembaga yang memiliki aturan atau norma tertentu yang berkaitan dengan ajaran Islam. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.